Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Edit Blog Tema. Malam ini saya ingin membahas tentang dua editor video yang dapat digunakan di tablet Android dan iPad. Jika selama ini kita sudah mengetahui, sudah maklum bahwa sebuah tablet, apakah itu tablet Android, apakah itu tablet Harmony OS, apakah itu iPad, itu bisa menggantikan atau mengakomodir pekerjaan kita untuk menggantikan sebuah laptop. Misalnya mengolah dokumen, termasuk dokumen spreadsheet dan presentasi, itu bisa dilakukan oleh sebuah tablet. Nah, bagaimana kalau kita gunakan untuk melakukan editing video atau kita pasangkan aplikasi editor video? Karena selama ini editor video itu hanya, ya umumnya orang beranggapan bahwa hanya bisa dilakukan melalui sebuah MacBook yang kuat dan juga sebuah laptop dengan spesifikasi yang memadai, yakni laptop Windows. Misalnya kita harus memasang di sana Adobe Premiere, bahkan kalau bisa yang Pro, ya kan? Nah, apakah di tablet terdapat editorial video yang maksudnya yang powerful seperti itu? Seperti demikian. Ada. Walaupun mungkin tidak sepowerful yang masih belum sepowerful yang terdapat di PC Windows dan di Mac, di iMac dan di MacBook, iMac dan MacBook, gitu ya. Ada. Yang pertama itu adalah, kita akan membahasnya ya. Yang pertama adalah LumaFusion. LumaFusion ini hanya bisa dipasang di perangkat-perangkat iPad dan iPhone HP-nya Apple ya. Kita tidak sedang menggunakan LumaFusion ya sebagai editor untuk tutorial di sini, tidak. Akan tetapi LumaFusion ini fiturnya sudah meningkat tajam ya. Untuk versi sekarang, versi 2.0 ke atas, itu sudah memiliki hampir semua keunggulan editorial video yang profesional. Pertama, LumaFusion 2.0, umpamanya ya 2.0, taruhlah 2.0 dulu yang saya gunakan terakhir, mendukung penggunaan second display. Artinya kita mampu memaksimalkan penggunaan layar eksternal. Menariknya lagi, fitur ini jika digabung dengan sidecar iPad OS yang terbaru M1 umpamanya, mampu memudahkan pekerjaan seorang editor video yang kerap bepergian. Jadi ini benar-benar mobile. Saya merasa ini adalah studio editor paling mobile dan paling powerful pada saat ini yang digunakan di iPad dan di HP iPhone. Kedua, LumaFusion yang versi terbaru ini melipat gandakan jumlah track. Nah, ini penting, ini benar-benar udah mirip sama yang di laptop dan di MacBook ya. Jadi track media yang dapat ditampung itu tadinya kan cuma 6, sekarang sudah 12. Ke-12 track media tersebut terbagi menjadi 6 layer video. Dan artinya pengguna dapat memaksimalkan audio hingga 12 unit. Bayangkan. Ini benar-benar luar biasa sekali. Yang ketiga, pengguna kini bisa menggunakan LumaFusion pada SSD GNR Box ya. GNR Box sebagai media penyimpanan. Jadi sangat membantu untuk mengedit file-file gede. Jadi sudah mirip dengan yang bisa dikerjakan di PC, laptop dan MacBook. Yang keempat, LumaFusion juga dapat mengambil file dari foto library, menggabungkannya pada LumaFusion yang versi terbaru. Jadi menurut saya begini, LumaFusion ini karena dipasang di iPad dan memang compatible sekali, rendernya itu cepat sekali, mengalahkan umpamanya editor video lain yang apabila dipasang di tablet Android. Apalagi kalau sudah dapur pacu sebuah iPad yang menggunakan M1, saya yakin ini benar-benar sangat luar biasa. Nah, itu yang pertama ya. Sebenarnya di iPad itu kita bisa juga pasang iMovie, tapi itu kan dasar sekali. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan melalui iMovie. iMovie ini mungkin untuk video-video dasar yang sederhana oke lah. Tapi kalau untuk editor video yang mendekati Adobe Premiere yang dipasang di MacBook dan di PC Windows, kelas PC Windows ya, inilah LumaFusion. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi kita bandingkan dulu dengan KineMaster. KineMaster ini bisa dipasang di tablet Android dan sekaligus bisa juga dipasang di iPad atau di iPhone. Jadi dia bisa dipasang di HP Android, di tablet Android, bisa juga dipasang di iPhone. Bisa juga dipasang di Harmony OS dalam bentuk berbeda ya. Sedangkan KineMaster memiliki tampilan ya cukup simpel dan bagus, dan ini mudah sekali digunakan sebagai editing video. Tinggal buka aplikasi KineMaster, go ahead.
Pertama, KineMaster ini memiliki pilihan rasio layar video yang akan kita buat dari ukuran standar ya. Umpamanya 16:9 atau sebaliknya 9:16 atau 1:1 atau 4:3, 3:4, 4:5. Ada juga yang 2.3, 5, 2.35/1. Jadi ini benar-benar juga memudahkan ya, memiliki kelengkapan tool yang memudahkan pekerjaan editing video. Kita juga dapat mengatur tampilan gambar umpamanya pada KineMaster ini. Dari pit, pil hingga acak. Luar biasa juga ya. Kedua, kita dapat menambahkan layar dan menambahkan media utama berupa foto, video ke dalam layar. Menambahkan elemen, lagu, teks, animasi. Walaupun ini adalah standar editor biasa saja kalau yang bisa dilakukan oleh editor video lain. Akan tetapi, yang namanya KineMaster ini, aplikasinya itu manajemennya sangat bagus ya. Manajemennya sangat bagus. Dia memanage editornya itu, memanage toolnya itu sangat bagus dibanding dengan aplikasi mobile yang standar. Terus yang ketiga, tombol atau tool KineMaster itu minimalis banget gitu ya, sehingga antarmuka aplikasinya juga nampak bersih, mudah, dan tampak sekali. Kesan pertamanya tuh mudah digunakan, orang nggak pusing-pusing dari pertama orang melihat pertama, wah ini mudah ini, begitu kira-kira. Minimalis lah pokoknya, tidak membuat bingung para pengguna. Misalnya jika ingin menambahkan media video dan gambar dalam timeline pada layar, bukan layar ya, layar itu lapisan-lapisan, ya tinggal klik tombol maka akan muncul menu-menu. Nah, jadi dia menunya tuh disimpan, jadi mudah. Jadi tinggal pilih mau milih menu mana gitu ya, nanti akan keluar sederet menu. Tinggal melihat induk menu saja. Jadi ini simple. Lebih simpel sebenarnya daripada jika dibanding dengan LumaFusion, tapi LumaFusion kayaknya lebih lengkap ya. Oke, kita lanjut yang ini saja. Yang penting kita bisa menambahkan apa saja di KineMaster. KineMaster ini juga hasilnya itu luar biasa. Hasil editing videonya juga mendekati Adobe Premiere ya. Bisalah mendekati gitu walaupun tidak sesempurna Adobe Premiere. Yang keempat, merekam suara dan langsung menyinkronkannya ke gambar atau ke media video. Bisa dilakukan ya, setelah video yang setelah diedit. Pokoknya fitur-fitur dasar editing suara pada aplikasi ini memang tidak selengkap Adobe Premiere, memang tidak selengkap, tetapi sangatlah berguna buat edit video secara mobile, sangat berguna. Dan ini bisa jadi berguna bagi kita ya, terutama yang nggak mau ngangkut studio, jalan-jalan kemana-mana ya secara mobile, nggak mungkin ya, kita tinggal bawa HP Android atau tablet Android. Sama dengan yang tadi, kita bisa bawa iPad atau iPhone gitu ya. Nah, lalu mana yang lebih unggul? Nah, ini pertanyaannya. Mana yang lebih unggul? Ini penting sekali. Sebelum menilai, lebih baik kita bahas perbedaannya. Meskipun sama-sama berstatus sebagai editor video yang premium. Dua-duanya premium ini. Pertama, kalau kalian memiliki sebuah iPad, LumaVision ini sangat compatible berjalan di iOS dan di iPadOS. Yang LumaVision ya, artinya ia hanya dapat berjalan di perangkat buatan Apple tersebut, tidak bisa di Android. Maka kalian ya sebaiknya memilih LumaVision. Sedangkan KineMaster dapat berjalan di perangkat Apple dan perangkat Android. Tapi kenapa harus memilih LumaVision? Saya akan jelaskan lagi di akhir-akhir video ya. Kenapa kita harus memilih LumaVision? Tapi kita lanjut dulu yang ini sekarang. Sedangkan KineMaster tidak dapat berjalan di perangkat Apple dan perangkat Android sekaligus. Untuk poin ini memang KineMaster menang karena bisa berjalan di dua perangkat atau di dua platform yang berbeda. Sedangkan si LumaVision hanya bisa berjalan di perangkat Apple saja. Oke, poin yang kedua. Fitur dan performa LumaVision itu sebenarnya lebih lengkap dan lebih stabil. Ini adalah editor studio paling lengkap. Dan dengan dukungan tool Pro yang lebih baik buat perangkat mobile, boleh dikatakan ia adalah versi mobile dari Adobe Premiere. Tapi itu terjadi karena dia hanya berjalan di perangkat Apple, disokong oleh mesin yang memang compatible dengan software ini. Sebaliknya KineMaster lebih sederhana, namun komplit ya, telah memenuhi semua kebutuhan standar pengeditan video. Ini yang KineMaster. Untuk performa dan kelengkapan fitur rasanya LumaVision pemenangnya. Jadi poin kedua ini dimenangkan oleh LumaVision, kalau poin pertama tadi dimenangkan oleh KineMaster karena bisa berjalan di dua platform. Itu saja sebenarnya kemenangannya. Yang ketiga, harga. Nah, ini harga ini yang paling penting bagi saya. Kalau LumaVision dengan fitur selengkap itu dibeli dengan hanya 1 kali membayar saja, bisa dipakai seumur hidup. Sedangkan KineMaster harus berlangganan. Bayangkan dan bandingkan harganya bagi berikut ya.
Beli Fusion ya, Luma Fusion itu Rp439.000 sekali bayar saja untuk dipergunakan selamanya. Dan selama itu pula kita akan mendapatkan update produk video ini secara berkala jika update tersedia. Sedangkan jika menggunakan KineMaster Premium, kita harus berlangganan, yakni Rp75.000 per bulan atau Rp469.000 per tahun. Nah, sekarang kita kalikan di sini ya. Kalian dapat menggunakan Luma Fusion misalnya selama 10 tahun. Jadi kalian cuma perlu membayar Rp439.000 saja. 10 tahun, artinya mau seumur hidup pun bisa ya. Ini kita hitung batas saja 10 tahun. Artinya kalian hanya membayar Rp439.000 saja. Akan tetapi jika kalian menggunakan KineMaster selama 10 tahun, itu berarti Rp469.000 dikali 10 sama dengan Rp4.390.000 kalau pakai 20 tahun. Ya dikalikan aja. Kalau dipakai 30 tahun, ya kalikan saja. Jadi kalau menurut saya, jika kalian pengguna iPhone dan iPad, ya sudah, pilih saja Luma Fusion, lupakan KineMaster. Namun bagi pengguna HP dan tablet Android sepertinya memang tak ada pilihan. Memang satu-satunya sampai saat ini ya, editor software editing video yang paling bagus itu, yang paling lengkap itu ya masih KineMaster. Tak ada pilihan. Jadi kita terpaksa membeli KineMaster. Akan tetapi saya berharap ya ada pengembang yang mau membuat editor video pro juga seperti KineMaster, bisa jadi kompetitornya sehingga bisa tekan harga seperti gini. Artinya ngapain sih pakai langganan ya? Itu kan memberatkan pengguna. Beli satu kali saja umpamanya KineMaster ini, oke lah, jual Rp469.000 sekali beli, saya rasa lebih laku ya. Beli satu kali kemudian ya kita bisa pakai selamanya dan tetap dapat update. Karena ada nanti datang pembeli-pembeli baru. Itu yang paling penting, dan kita bisa menggunakannya offline dan online. Ini sama saja seperti sekarang kita harus berlangganan gitu. Kalau kita tidak membayar, kalau kita tidak membeli kedua kedua aplikasi ini, ya nanti video kita ada watermarknya, bermerek terus. Mereknya KineMaster nanti waktu diterbitkan di YouTube. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalam dari saya. Selamat malam. Jumpa lagi. I just wanna be who